سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning perkembangan sejarah falsafah dan sains. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sains dan peradaban Islam yang sudah kita bahas di sesi pertama. Sesi kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas bagaimana perkembangan sains di peradaban Islam, di mana kita ketahui terkait dengan sosial budaya. Sosial budaya ini sendiri merupakan topik yang sangat luas dan penting karena perkembangan sains dan dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupi antaranya konteks sosial budaya sains dan peradaban di dunia Islam, di mana dalam konteks sosial budaya sains ini mencakup aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh dan dalam perkembangan sains. Dalam sistem sosial misalnya, untuk mendukung pendidikan dan pengetahuan, di mana patronase ilmu pengetahuan para khalifah dan pemimpin Islam seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun ini sangat mendukung ilmuwan dengan membangun lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Ini menciptakan ruang sosial bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada toleransi juga, toleransi dan pluralisme sosial. Dunia Islam pada masa abad ke-8 hingga ke-13 dikenal sangat toleran terhadap agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi, di mana toleransi ini memungkinkan transfer ilmu pengetahuan dari tradisi Yunani dan Persia, begitu juga dengan India. Dalam struktur pendidikan, masjid juga menjadi tempat pendidikan selain sebagai tempat ibadah tentunya, menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu sains dikembangkan secara bersamaan. Selanjutnya juga madrasah dan universitas awalnya, di mana sistem pendidikan formal seperti madrasah memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi universitas seperti Al-Qarawiyyin di Fez dan Al-Azhar di Kairo. Dinamika ekonomi dan perdagangan, perdagangan juga menjadi faktor dalam penyebaran ilmu. Jalur perdagangan seperti jalur sutra menjadi media penting untuk menyebarkan teknologi dan gagasan ilmiah. Dengan perdagangan, masyarakat Muslim banyak yang mengetahui inovasi di berbagai peradaban. Selain itu ada dukungan ekonomi untuk para ilmuwan. Banyak para ilmuwan yang didukung oleh negara atau patron pribadi yang memiliki kekayaan dari perdagangan dan pajak. Nah, inilah yang menjadi pendukung berkembangnya pengetahuan sains di era peradaban Muslim. Nah, dalam konteks budaya, sains, dan peradaban Islam, budaya ini mencakup budaya-budaya tradisi dalam membentuk bagaimana sains itu berkembang. Digunakan beberapa pengaruh, salah satunya karena Islam dan ilmu pengetahuan sangat meyakini terkait dengan tauhid dan rasionalitas, di mana kepercayaan pada Tuhan, dalam hal ini tauhid, menciptakan pandangan dunia yang mendorong penyelidikan alam sebagai bagian dari memahami Tuhan dan ciptaannya. Lalu juga masalah etika dan sains. Ilmu pengetahuan dilihat dari berbagai alat untuk meyakini atau melayani manusia
untuk memperkuat imannya, sehingga bukan sekedar pencarian keuntungan materi saja. Dalam hidup di dunia ini ada keseimbangan dunia maupun akhiratnya. Asimilasi budaya dan tradisi ilmiah ini juga tercipta di mana penerjemahan naskah klasik yang dilakukan di era dinasti Abbasiyah memungkinkan para ilmuwan muslim itu mengakses karya-karya filsafat dan sains Yunani, India, Persia, dan naskah-naskah seperti Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, inovasi baru dalam sains juga dikembangkan, misalnya Al-Khawarizmi memajukan matematika dengan menciptakan aljabar, Ibnu Sina dengan mengembangkan pemahaman masalah kedokteran yang melampaui Galen. Begitu juga dengan seni dan estetika dalam ilmu pengetahuan. Geometri seni Islam dalam penggunaan geometri dalam seni terkait erat dengan studi matematika dan astronomi, di mana pola geometris yang rumit di masjid-masjid mencerminkan matematis yang mendalam. Lalu juga ada kaligrafi sebagai ekspansi budaya ilmu. Selain seni visual, juga ada kaligrafi menjadi medium penting untuk penyebaran agama dan gagasan ilmiah. Banyak manuskrip ilmiah dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Bahasa Arab juga dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dalam latar sosial budaya dalam konteks kedokteran, misalnya ada rumah sakit Bimaristan yang didirikan di dunia Islam, tidak hanya menjadi pusat pengobatan tetapi juga menjadi pusat penelitian dan pendidikan medis. Lalu ada pemahaman bahwa kesehatan adalah bagian dari kewajiban agama mendorong pengembangan ilmu kedokteran tersebut. Nah, di bidang astronomi sendiri ini konteks sosialnya ya dalam kebutuhan sehari-hari ya, untuk menentukan jadwal sholat dan menentukan arah kiblat. Ini sangat memotivasi kemajuan dalam ilmu astronomi. Selanjutnya di konteks budayanya ada observatorium seperti Maragha dan Samarkand yang didukung oleh tradisi budaya yang mengintegrasikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan filsafat dan teologi? Filsafat dan teologi para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan filsuf lainnya melakukan mendudukkan filsuf Yunani dengan filsuf Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial. Begitu juga dengan konteks budaya, di mana antara filsafat dan teologi menghasilkan karya besar seperti The Incoherence of the Philosopher of Al-Ghazali oleh Al-Ghazali dan The Incoherence of the Incoherence oleh Ibnu Rus. Selanjutnya, setelah mengalami peradaban sains yang sangat maju pada masanya atau eranya, kemunduran sains di dunia Islam pun terjadi, di mana ada beberapa faktor pendorong kemunduran. Yang pertama adalah faktor politik. Ada fragmentasi politik setelah runtuhnya Khalifah Abbasiyah yang memang dilanjutkan oleh Khalifah Utsmaniyah. Dunia Islam itu pecah menjadi kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lainnya. Lalu terjadi ketidakstabilan politik sehingga perhatian untuk pengembangan pengetahuan itu mulai berkurang atau teralihkan. Selanjutnya juga ada masalah invasi eksternal, di mana Mongol di tahun 1258 melakukan penaklukan terhadap Baghdad, dan bagaimana Baitul Hikmah yang rumah kebijaksanaan, tempat berkumpulnya para filsuf dalam menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab,
mengakibatkan hilangnya ribuan manuskrip yang sudah diterjemahkan tersebut. Dan ini manuskrip yang sangat penting tentunya. Lalu terjadi perang salib. Perang salib ini juga menguras sumber daya ekonomi dan intelektual yang seharusnya dapat digunakan untuk penelitian. Eh, Permasalahan lain juga adalah masalah kemunculan Khalifah Ottoman. Meskipun Ottoman ini sukses secara militer, namun perhatiannya lebih banyak pada penguasaan wilayah dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada faktor sosial dan ekonomi juga. Faktor sosial dan ekonomi ini meredupnya sistem pendidikan, di mana pergeseran fokus pendidikan Islam dari studi rasional seperti filsafat, astronomi, dan kedokteran ke studi agama, fikih, dan teologi. Madrasah yang sebelumnya mendukung sains mulai mendiskriminasi ilmu-ilmu duniawi. Lalu terjadi kemerosotan juga di bidang ekonomi tentunya, hingga hilangnya jalur perdagangan tradisional akibat eksplorasi Eropa ke Asia melalui laut, dalam hal ini revolusi maritim. Ini sangat berpengaruh ya, karena menyebabkan berkurangnya sumber daya untuk mendukung kegiatan ilmiah dari jalur perdagangan tersebut, dari berubahnya jalur perdagangan tersebut tentunya ya. Begitu juga masalah pajak yang tinggi juga mengakibatkan terjadinya korupsi, lalu melemahnya patronase bagi ilmuwan, sehingga support atau dukungan terhadap ilmuwan ini sangat kurang. Lalu masalah faktor keagamaan. Di faktor keagamaan ini juga ada beberapa kritik juga ya, dalam hal ini kritik filsafat dan sains. Tokoh Al-Ghazali meskipun sangat berpengaruh secara intelektual melalui karyanya Tahafud al-Falasifah atau kehancuran filsuf, ini sangat mengkritik beberapa aspek filsafat Yunani. Nah, kritik ini juga disalahartikan sebagai penolakan terhadap rasionalisme dan sains. Ada ortodoksi keagamaan juga, di mana dominasi pemikiran konservatif yang menempatkan ilmu agama jauh di atas ilmu duniawi, akhirnya menyebabkan kurangnya dukungan terhadap sains. Selain itu juga ada faktor eksternal ya, selain dari faktor internal. Masalah Renaissance Eropa, di mana transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa melalui Spanyol Islam, dalam hal ini Andalusia, dan adanya perang salib juga memicu atau mempercepat kemajuan Eropa dan membuat dunia Islam jadi tertinggal. Nah, selanjutnya juga masalah kolonialisme. Kolonialisme ini sangat berpengaruh, di mana penjajah dan bangsa Eropa pada abad ke-18 sampai ke-19 ini, mereka meminggirkan perkembangan ilmu pengetahuan lokal di dunia Islam. Nah, dampak kemunduran ini sangat luar biasa sekali. Pertama, berhentinya inovasi teknologi. Dunia Islam tidak lagi menjadi penghasil teknologi baru, melainkan hanya menjadi konsumen. Selanjutnya juga tergantungan pada Barat dengan industrialisasi Eropa. Dunia Islam juga menjadi bergantung pada teknologi Barat. Selanjutnya juga erosi identitas keilmuan Islam, di mana generasi berikutnya kehilangan keterhubungan dengan warisan ilmiah Islam yang gemilang. Dampak kemunduran sains di dunia Islam ini memicu juga refleksi di kalangan intelektual muslim modern tentang bagaimana menghidupkan kembali tradisi ilmiah tersebut.
reformasi pendidikan tentunya ini mencoba mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu duniawi dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, merevitalisasi tradisi keilmuan Islam di mana mengkaji ulang karya-karya ilmuwan Islam klasik dan menggali relevansinya untuk zaman modern. Selanjutnya juga ada kerjasama global tentunya yang diharapkan, ada kolaborasi komunitas internal dengan riset ilmiah untuk kembali menjadi pemain global dalam ilmu pengetahuan. Relevansi di dunia modern di mana peran sains dalam dunia Islam di masa modern ini, dalam konteks dunia Islam modern relevansi sains bisa dilihat dari berbagai negara-negara muslim yang berusaha untuk mengembangkan sistem ilmiah dan teknologi mereka dan tantangan globalisasi dan perubahan sosial politik. Pendidikan dan pengembangan teknologi misalnya di negara-negara muslim seperti Turki, Iran, Arab Saudi, dan Malaysia telah mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang menekankan sains dan teknologi. Universitas-universitas seperti King Saud University di Riyadh dan Qatar University berfokus pada riset ilmiah dan teknologi yang relevan dengan perkembangan modern. Negara-negara ini berusaha memajukan bidang-bidang seperti energi terbarukan, rekayasa, bioteknologi, dan juga kesehatan. Bagaimana peran Islam di era sains modern ini? Sains modern yang sering sekali dikaitkan dengan rasionalitas dan empirisme memiliki hubungan yang kuat di mana ada prinsip yang diajarkan dalam Islam seperti pencarian pengetahuan dan penghormatan terhadap ilmu alam. Banyak ilmuwan muslim modern tentunya mencoba untuk menyeimbangkan pemahaman ilmiah yang ada tentu dengan prinsip-prinsip agama, menjadikan sains sebagai alat untuk memahami ciptaan Tuhan dan hukum-hukum alam dan ciptaan Tuhan ya tentu maksudnya. Nah, dalam hal ini ada tantangan kontemporer juga. Apa saja yang menjadi tantangan kontemporer ini? Yang pertama masalah ketegangan antara sains dan agama, di mana salah satu tantangan utama sains dan agama di dunia Islam modern adalah kadang-kadang muncul antara pemahaman agama dan penerimaan terhadap teori-teori ilmiah gitu ya, seperti teori evolusi atau teori kosmologi. Di beberapa negara muslim ini memiliki pandangan konservatif terhadap teori-teori ilmiah tertentu. Ini juga jadi menghambat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan masalah pengaruh politik ya, pengaruh politik dan sosial tentunya. Di beberapa negara muslim perhatian terkait dengan perkembangan sains dan teknologi ini sering sekali terhalang dengan konflik politik dan ketegangan sosial yang ada di negara tersebut, sehingga juga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Namun di negara-negara seperti Emirat Arab dan Qatar, investasi besar-besaran dalam riset ilmiah dan teknologi ini menunjukkan adanya perubahan yang positif ya, artinya trennya positif. Revitalisasi pemikiran ilmiah juga terjadi ya dalam hal ini untuk memulihkan relevansi ilmiah dalam konteks dunia Islam modern. Banyak berpikir dan ilmuwan muslim ini sendiri berusaha untuk menghidupkan kembali tradisi Islam, tradisi ilmiah tentunya, di mana mereka mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan temuan ilmiah modern
dan mencoba menunjukkan bagaimana keduanya bisa berjalan seiring, mendukung visi Islam tentang pengetahuan dan pencairan kebenaran. Di prinsip-prinsip sains dalam perspektif Islam juga ya, di mana ilmu sebagai jalan menuju Tuhan. Dalam tradisi Islam kan kita diminta untuk fokus tidak hanya pada fokus duniawi gitu ya, juga harus melihat bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhannya gitu ya, kepada Tuhan kita. Nah, hal ini menjadikan pencarian pengetahuan sebagai kewajiban bagi kita ya, umat beragama. Ini sangat dihargai di dalam Islam, sebagaimana diungkapkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pentingnya eksperimen dan pengamatan yang dilakukan para tokoh-tokoh Muslim seperti Ibnu Al-Haytham yang mengedepankan metode ilmiah berbasis eksperimen ya, seperti itu ya. Lalu prinsip ilmiah dalam Islam juga mengutamakan pengamatan, eksperimen dan rasionalitas dalam memahami hukum-hukum alam. Nah, kontribusi Muslim dalam sains modern juga sangat banyak sekali. Misal Abdul Salam misalnya ya. Abdul Salam ini kontribusi fisikawan asal Pakistan yang memenangkan hadiah Nobel ya dalam fisika pada tahun 1979 untuk penemuan model sosial teori interaksi lemah dalam fisika. Lalu ada Ali Javan yang berperan dalam pengembangan teknologi laser. Lalu Ahmad Jewail, ilmuwan asal Mesir yang memenangkan hadiah Nobel juga di tahun 1999 atas penemuannya dalam kimia femtodetik. Dalam hal kontribusi pemikir Muslim era modern ini ya dalam sains dan peradaban Islam ini sebenarnya sudah ditunjukkan ya, meskipun dunia Islam mengalami periode kemunduran dalam sains pasca zaman kejayaan Islam, ada upaya terus-menerus yang dilakukan gitu ya untuk mencari atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, walaupun kita sadari dunia Islam modern kini berada pada titik persimpangan di mana sains dan teknologi ini dihadapi atau ada perspektif yang lebih terbuka dan progresif tentunya, namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama yang mementingkan ilmu agama sebagai jalan untuk memahami keberadaan Tuhan. Setelah kita mempelajari sains dan peradaban di dunia Islam, kita melihat bagaimana perjuangan mulai dari yang dilakukan para khalifah pada dinasti Abbas, Umayyah, Abbasiyah, lalu Ottoman, dan mengalami kejayaan atau masa emasnya, lalu mengalami kemunduran dan sekarang bangkit kembali dengan hambatan-hambatan juga tentunya. Demikian pembahasan terkait dengan sains dan peradaban dunia Islam yang kita sudah ikuti pada sesi pertama dan sesi kedua ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.